Kembali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memenuhi janji, penuhi dan tuntaskan cerita tentang upaya PSSI yang punya visi membangun timnas Indonesia yang berada di level tinggi sepak bola dunia. Segala daya upaya dan terobosan sudah dilakukan. Seperti sudah disampaikan di video saya sebelum ini, walaupun sayangnya video kemarin sudah tak lagi ada pengantar narasi, disebabkan kesalahan teknis. Namun begitu, semoga gambarannya bisa dipahami dan tetap menghibur. Kali ini kita bahas naturalisasi dengan lengkap, simak sampai akhir. Ya, meneruskan video yang kemarin tentang terobosan PSSI untuk visi dan tujuan membangun timnas sepak bola nasional yang bisa berbicara banyak di level tinggi sepak bola dunia. Ya, mudah-mudahan ya, amin. Kayaknya bakal tercapai insya Allah dalam waktu dekat. Dimana kemarin kita sudah membedah banyak hal dilakukan PSSI untuk tujuan tersebut ya. Yang fundamental tentunya membangun sistem kompetisi Liga Indonesia yang semakin bagus ya, dan sehingga bisa menghasilkan talenta-talenta sepak bola yang siap berkompetisi di level Asia, bahkan mungkin dunia. Semua aspek ya, dari mulai fisik, skill, teknik, dan mental bertanding, serta kepercayaan diri, dan juga mudah bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan ya. Tapi ternyata membangun kompetisi liga yang bagus itu bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan guys ya. Banyak sekali hambatan dan ujiannya. Maka PSSI pun dengan seluruh sumber daya dan potensinya ya, ini sebenarnya dari dulu nih ya, telah melakukan berbagai hal terobosan ya, guna mempercepat cita-cita itu bisa tercapai. Dan video kemarin itu yang kita buat sebenarnya beberapa proyek PSSI yang sudah dilakukan ya, mulai dari bikin Diklat Salatiga pada tahun 1963 yang diresmikan sebagai Diklat Salatiga itu pada tahun 1973 dan sampai sekarang masih eksis ya. Terus pertengahan tahun 80-an diteruskan dengan Diklat Ragunan di Jakarta. Tahun 1979 PSSI juga mencoba membuat timnas ya spesial, Binatama. Tahun 1982 dibuat juga timnas PSSI Garuda 1. Dilanjutkan dengan tahun 1987 dengan timnas PSSI Garuda 2. Kemudian tahun 1990 membuat proyek Primavera, dilanjutkan dengan Bareti pada tahun 95 ya. Kemudian tahun 2007 ada proyek SAD ya, atau Deportivo Indonesia, yang dibantu oleh pengusaha gila bola ya, Bapak Nirwan Bakri, yang membiayai juga sebetulnya di proyek Primavera dan Bareti sebelum ini ya. Setelah banyak lah kontribusi beliau untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan sahabat proyek yang sudah dilakukan itu, ternyata timnas sepak bola Indonesia yang diinginkan belum sesuai ekspektasi ya. Sebenarnya ada juga kemajuan, tapi tidak signifikan dan tidak levelnya tidak masuk level tinggi jangkaan dunia. Asia pun kayaknya sulit ya. Maka sampailah kepada apa yang dilakukan banyak negara lain, ialah dengan cara menaturalisasi pemain asing atau keturunan yang bagus ya, yang bisa mengangkat yang diharapkan bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Hal ini mulai dilakukan menjelang tahun 2020 dan sekarang tahun 2024 dilakukan secara lebih masif lagi, dan terus berburu pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa, terutama Liga Belanda ya, dari Belanda,
Orang yang paling berjasa untuk proyek ini tentunya sosok Bapak Haji Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Harus diakui memang sosok Erick Thohir ini sangat mumpuni ya, melihat latar belakang dan sepak terjangnya yang mendunia lah. Jadi kita layak bersyukur dan berterima kasih untuk segala dedikasinya kepada sepak bola Indonesia khususnya. Yes, naturalisasi ini kata yang sedang sangat tren saat ini ya, dan khusus untuk sepak bola Indonesia harus diakui membawa dampak sangat signifikan dan bagus ya. Paling tidak sampai saat ini ranking FIFA Indonesia mengalami lonjakan yang cukup banyak ya, naik. Itu juga baru dalam sejarah sepak bola modern Indonesia sekarang ini kita bisa melaju ya sampai babak 3 kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 ya, berkat program naturalisasi ini. Jadi apa sebenarnya naturalisasi ini dan negara mana saja yang sudah melakukannya, terus kenapa ada pro kontra dan sebagainya. Oke, kita bahas. Pertama, satu, arti naturalisasi. Naturalisasi kata dasarnya natur atau nature ya bahasa Inggris ya, artinya alam. Natural berarti alami, naturalisasi berarti mengalamkan gitu ya, atau upaya untuk kembali ke alam asli atau ke semula. Itu secara arti ya. Jika saya keliru tolong di koreksi ya di kolom komentar ya, boleh, harus. Dan jika ditujukan untuk konteks tempat atau negara, mungkin kembali ke negaranya atau bermigrasi sederhananya guys, pindah ke warga negaraan lah. Yang kedua, naturalisasi sepak bola. Untuk konteks olahraga khususnya sepak bola adalah seseorang yang berasal dari suatu negara memperoleh kewarganegaraan baru yang diatur dengan prosedur negara tersebut, merujuk kepada orang asing atau keturunan untuk membela tim sepak bola negara itu dengan maksud meningkatkan performa tim nasionalnya dalam kompetisi internasional ke level yang lebih tinggi tentunya ya. Itu yang kedua guys. Terus yang ketiga, naturalisasi internasional atau tingkat dunia ya. Ternyata naturalisasi pemain bola dunia ini sudah sangat lama dan sudah ada sejak dulu ya. Dan justru negara-negara yang jauh sudah maju sepak bolanya sering melakukan hal ini. Bahkan ada negara yang prestasi timnas sepak bolanya sangat tergantung kepada para naturalisasi ini. Jika kalian nggak percaya atau untuk meyakinkan, coba simak dulu deh video berikut ini ya. 2022 merupakan ajang terbesar yang ada dalam jagat sepak bola. Demi meraih hasil maksimal, sejumlah negara melakukan berbagai cara untuk bisa tampil dan melangkah jauh di ajang 4 tahunan tersebut. Beberapa negara bahkan sampai harus menggunakan pemain-pemain naturalisasi demi bisa bersaing dengan negara peserta lainnya. Di Piala Dunia 2022 Qatar, tercatat terdapat beberapa negara yang menggunakan para pemain naturalisasi untuk memperkuat negara mereka. Dan berikut adalah 3 negara peserta Piala Dunia 2022 dengan pemain naturalisasi terbanyak. Timnas Maroko. Sekitar 61,5% dari skuad timnas Maroko merupakan pemain naturalisasi. Sekitar 39% dari skuad timnas Senegal berstatus sebagai pemain naturalisasi. Para pemain tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya pemain asing. Para pemain itu lahir di negara-negara Eropa dan kemudian membela negara leluhur mereka. Piala Dunia 2022 merupakan kiprah ketiga Senegal di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil di Piala Dunia 2002 dan 2018. Prestasi terbaik Senegal adalah ketika berhasil menembus perempat final pada Piala Dunia 2002. Kini, ketika turun di Piala Dunia 2018, sebanyak 30,1% skuad timnas Swiss diisi oleh pemain-pemain keturunan atau naturalisasi. 8 dari 23 personel timnas Swiss saat itu berstatus sebagai pemain naturalisasi. Nah, itu buktinya
baik jika masih ingin bukti lagi. Kalian tahu striker utama timnas Italia sekarang, Matteo Rigui adalah orang Argentina yang dinaturalisasi Italia. Kita cerahkan juga ingatan kita beberapa tahun lalu ya. Masih ingat di timnas Italia ada nama seperti Jorginho yang asal Brasil. Ada juga Balotelli dari Ghana ya, keturunan Ghana maksudnya. Ada juga Camoranesi dari Argentina. Yang paling fenomenal dan agak kontroversial adalah Diego Costa, striker tajam top skor La Liga yang main di Atletico Madrid waktu itu ya, yang pindah ke Chelsea, pernah main untuk timnas Brasil. Karena Brasil surplus ya pemain depan ya, strikernya banyak, Diego Costa nggak kebagian tempat. Di sisi lain Spanyol butuh tenaganya dan menaturalisasinya. Akhirnya Diego Costa dan timnas Spanyol lebih mentereng dari Brasil. Kita juga lihat separuh lebih pemain timnas Prancis adalah keturunan imigran asal Afrika Utara ya, terutama Aljazair dan Maroko ya. Terus kita lihat juga di timnas Jerman ada nama-nama seperti Miroslav Klose, ada Mehmet School, ada Mesut Ozil, ada Sami Khedira. Mungkin dari mereka memang lahir di negara tempat dia memperkuat timnasnya ya. Tapi sebagian ada di antara mereka yang dinaturalisasi juga guys. Belanda dan Belgia dan juga Suriname, ada pula keterkaitan dengan Indonesia. Itu sudah pasti ada perpindahan ya. Inggris, Wales dan Irlandia, negara serumpun, banyak tertukar pemain itu guys. Apalagi kita ngomong Amerika sama Australia, timnas mereka itu multi bangsa ya, multi ras. Bisa dipastikan sebagian dari mereka adalah pemain naturalisasi. Nah, di Asia, Jepang dan Cina, coba tengoklah, cari tahu sendiri ya. Pasti kalian juga udah tahu timnas mereka sekarang terkatrol dengan kehadiran pemain naturalisasi. Bahkan negara tetangga kita sendiri kayak Filipina, Malaysia juga sama guys, Thailand juga. Makin kesini naturalisasi makin tak bisa dibendung karena perkembangan dunia yang begitu cepat dan kompleks ya. Di samping memang tentu setiap negara menginginkan sama ya kayak kita, ingin mempunyai timnas yang kuat. Dan FIFA melihat fenomena ini jauh lebih paham dari kita orang awam. Dan FIFA merespon ini dengan regulasi dan aturan ya, dan pembatasan tentunya untuk tetap mengakomodir fenomena ini ya yang tak bisa dibendung. Dan jangan lupa naturalisasi juga bagian dari hak asasi manusia guys, hak dasar ya, hak tiap warga negara di dunia untuk pindah negara itu kan salah satu haknya ya. Jadi tidak mungkin ada larangan untuk hal ini. Dan juga negara juga sama berhak untuk menaturalisasi juga ya. Sampai sini jelas clear ya, naturalisasi pemain sepak bola dibolehkan dengan aturan. Dan untuk kita menjadi kewajiban jika ingin timnas kita naik level. Pro kontra itu pasti ada, dan kita akan bahas di bahasan terakhir ya, itu pro kontra, dan kita bahas sederhana aja dan tipis-tipis karena ini mungkin sensitif ya, karena ada sebagian dari kita mungkin nggak banyak yang berbeda pendapat tentang hal itu begini ya. Oke, kita bahas khusus di pembahasan terakhir tentang pro dan kontra naturalisasi. Maksudnya ingin memberi sedikit pencerahan dan penjelasan guys, serta cari solusi yang bisa
menetralisir situasi ini ya. Tentunya ini bukan semata pendapat saya pribadi ya, atau kita ya guys ya. Ini melibatkan kita cari info dan referensi khusus. Pastinya juga ada pemikiran para pakar berkompeten untuk ini ya. Cuma saya nggak sebut nama aja ya. Yang mungkin setiap negara yang melakukan naturalisasi pemain bola pasti mengundang pro dan kontra di kalangan mereka. Cuman tingkat ketegangannya yang berbeda-beda ya. Sangat tergantung tingkat kedewasaan dan mungkin kepahaman warganya guys. Tapi yang nyebelin justru jika hal ini digoreng sedemikian rupa untuk kepentingan lain seperti politik atau saling menyerang satu sama lain yang berseteru ya di urusan lain yang jauh dari urusan naturalisasi ini sebetulnya guys. Ini bisa dimaklumi atau kita bisa paham karena ada segelintir orang yang suka mengkonsumsi intrik ya. Ada orang yang hidupnya dari mengelola potensi konflik juga, bahkan ada yang yang kehidupannya tergantung dan hidup di dunia konspirasi beginian guys. Dan ini bagian dari sejarah kehidupan juga, jadi tidak usah aneh. Sebenarnya di semua negara alasan penolakan terhadap naturalisasi ini ya sama ya. Yang paling mendasar dan sangat sederhana serta paling masuk akal adalah dua hal sebenarnya guys. Pertama, keberatan karena ada tempat pemain lokal yang direbut ya, atau tidak memberi kesempatan kepada pemain asli untuk mengisi tim nasionalnya. Yang kedua, ada yang mempertanyakan tentang rasa nasionalisme pemain yang bersangkutan ya, yang dinaturalisasi maksudnya ya. Ada yang menganggap mereka hanya numpang tenar ya, cari panggung atau cari keuntungan semata. Padahal jika kita belajar dari dan coba mendalami dan mencermatinya, kedua alasan di atas itu bisa kita jawab sendiri dan tidak mesti ada kontra dengan kebijakan itu. Pertama, tentang kesempatan terhadap pemain lokal. Sebelum ada naturalisasi dan dalam rentang waktu sangat panjang, 100% kesempatan itu untuk pemain terbaik dalam negeri ya, atau pemain lokal. Tolak ukurnya jelas pencapaian dan level timnas. Dalam kurun waktu itu pencapaian prestasi stagnan atau mungkin turun naik di level bawah. Padahal upaya pembinaan dan kompetisi sudah diupayakan sedemikian rupa ya, untuk maksudnya untuk menyeleksi atau membangun tim nasional yang diidamkan. Tapi ya sampai sejauh itu belum terbentuk ya. Ini problem semua negara yang menaturalisasi pemain ya guys ya. Konfederasi atau pengurus sepak bola suatu negara itu adalah gambaran aspirasi rakyat guys ya. Terutama fans fanatik timnas negaranya. Mereka ingin punya timnas kuat dan bisa bersaing di tingkat dunia. Kalau nggak juara ya paling tidak jangan diremehkan deh gitu ya. Di saat yang sama pun kompetisi liga dan pembinaan terus ditingkatkan, dan jangan lupa waktu berjalan selalu terjadi proses regenerasi maksudnya guys. PSSI dan fans ingin naturalisasi ini jadi pendukung kemajuan dan motivasi pemain lokal untuk terus meningkatkan performnya maksudnya. Mereka ingin naturalisasi jadi proses transformasi, peningkatan mutu, kualitas, dan level timnas. Dan faktanya nggak ada timnas yang 100% naturalisasi, walaupun stok pemainnya lebih untuk satu tim ya. Selalu ada pemain unggulan lokal yang siap jadi kompetitor dan siap bermain secara tim. Seperti halnya pemain asing di klub-klub liga. Keberadaannya menjadi pelecut semangat ya para pemain lokal. Mereka terlibat langsung bukan saja dari penajaman skill dan teknik, tapi mental bertarung dan sportivitas. Sama juga dengan klub-klub liga. PSSI nggak mungkin mengambil sembarang pemain asing atau naturalisasi jika tak punya kapasitas atau tak bisa mengangkat prestasi atau mutu yang biasa-biasa saja. Ngapain harus didatangkan mereka? PSSI pasti mengambil pemain yang punya kemampuan lebih baik segalanya. Tolak ukurnya sangat gampang.
dari nilai market mereka dan di klub serta liga mana mereka bermain, serta kontribusinya untuk tim. Jadi naturalisasi bukan tren atau asal bule ya. Sebenarnya mereka dibebani tanggung jawab yang berat ya, yaitu tuntutan prestasi dan hasil yang diharapkan. Naturalisasi hanya satu pilihan, dan ini pilihan terpaksa. Jika potensi lokal sudah mumpuni, ngapain juga harus memaksa orang main di timnas kita? Pada saatnya mungkin naturalisasi tak diperlukan lagi, tapi untuk hari ini wajib hukumnya, karena prestasi timnas kita terjerembab di jurang degradasi ya. Itu jawaban untuk pertanyaan bagaimana dengan pemain lokal. Dan untuk pertanyaan yang meragukan tentang rasa nasionalisme, lebih gampang lagi guys. Ukuran nasionalisme itu bukan cuma hafal dan penghayatan lagu kebangsaan aja. Jauh lebih kompleks. Ada ungkapan jangan bertanya apa yang telah negara berikan untuk kita, tapi apa yang sudah kita berikan untuk negara. Ungkapan itu rasanya mungkin sangat cocok untuk konteks ini ya. Dan di situ sangat kental terasa muatan nasionalismenya ya. Para pemain naturalisasi itu kita ambil dari klub dan liga yang sudah mapan. Mereka terbiasa dengan hidup sebagai atlet yang profesional. Dan kita tahu seorang profesional sejati itu bertanggung jawab terhadap profesinya. Mereka akan sangat loyal dan berdedikasi kepada orang yang atau pihak yang menghargai profesinya. Dan khusus di olahraga apalagi sepak bola, atlet naturalisasi merasa sangat dihargai dengan pengakuan itu, dan mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membayar penghargaan itu. Pengakuan itu pun jadi ajang pembuktian bahwa mereka layak untuk dihargai. Dan etos mereka juga tinggi guys, mereka takut dan malu jika gagal. Tak ada di antara mereka yang neko-neko seenaknya atau tidak disiplin seperti sering terjadi pada pemain timnas lokal di di banyak negara. Nah, itulah pendapat atau penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang naturalisasi ini guys ya, tentang naturalisasi timnas Indonesia. Sekali lagi ini bukan pendapat subjektif saya, tapi rangkuman dari beberapa analisa dan pendapat para pengamat bola tanah air. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan di video selanjutnya kita akan bahas siapa saja pemain naturalisasi dan dari awal sampai akhir, dan sejauh mana kontribusi mereka untuk timnas Indonesia. Oke guys, terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.